Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun Anda berada. Kiranya saudara tetap dalam keadaan yang sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita dalam renungan online GPD Efrata. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini Tuhan masih memelihara kita. Dan tentunya kita perlu juga yang namanya renungan firman Allah. Karena kita tahu bahwa firman Allah itu adalah jaminan hidup kita. Firman Allah itu adalah kekuatan dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari sama-sama saat ini kita akan belajar firman Allah. Tapi sebelumnya sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu luar biasa baik dalam kehidupan kami. Kami tahu sampai saat ini kehidupan kami semuanya oleh karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kehidupan kami terus tetap setia kepadamu, terus berharap berpegang kepadamu, karena kami tahu ketika kami hidup di dalam Engkau, kami percaya Tuhan kehidupan kami akan terus berjalan dengan baik, mengalami keberhasilan kesuksesan, karena kami percaya di dalam tangan-Mu, di dalam tangan kuasa-Mu kami beroleh kemenangan yang luar biasa. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar firman-Mu, meteraikanlah firman-Mu, berbicara lewat hamba-Mu, agar setiap firman yang disampaikan benar-benar menguatkan kami, membentuk hidup kami, hari demi hari kami tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi saya katakan kepada saudara bahwa perlu dan pentingnya kita memiliki firman Tuhan. Perlu dan pentingnya kita memiliki firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa di hari-hari ini kalau kita boleh lihat keadaan-keadaan yang terjadi, begitu banyak sekali permasalahan yang terjadi di dunia ini. Dan tentunya juga kita mengetahui dan mengerti bahwa saat ini pun kita diperhadapkan dengan satu masalah yang besar. Bagaimana COVID-19 ini masih terus ada, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan tetap kita harus mematuhi protokol, mengikuti aturan dari pemerintah. Dan tetap juga selalu berpegang dan mengandalkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari sama-sama kita perlu firman Tuhan. Ya, untuk kita menjaga hidup kita. Dan firman Tuhan yang saya ingin sampaikan saat ini, yaitu berbicara tentang bagaimana kita bisa menjaga hidup kita lebih baik di hadapan Tuhan. Jadi firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada saat ini, bagaimana kita harus menjaga hidup kita lebih baik di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya ambil pada saat sore hari ini, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26, di sini firman Tuhan berkata, ayat yang ke-36. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Kita tahu kisah daripada firman Tuhan ini, bagaimana ketika Yesus berada di Taman Getsemani dengan murid-muridnya. Di sini kita bisa melihat ya, bagaimana ada satu perintah ya, yang Tuhan berikan, atau satu tugas yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus diserahkan. Ada satu tugas atau perintah yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus diserahkan. Saudara perhatikan di sini. Yesus berkata pada ayat yang ke-38 di sini, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ada satu hal yang kita bisa perhatikan di sini. Ada satu hal yang kita bisa lihat di sini, bagaimana
ketika Yesus tahu, dia mengerti, dia akan diserahkan. Tetapi kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus menyuruh kepada murid-muridnya untuk tinggal bersama dengan dia dan berjaga-jaga pada saat itu. Ya. Yesus menyuruh murid-muridnya tinggal bersama-sama dengan dia dan berjaga-jaga pada saat itu. Nah, ini satu hal yang luar biasa, saudara. Kita tahu bahwa murid-murid Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Dimanapun Tuhan berada dalam pelayanannya, murid-murid selalu ada mengikuti pelayanan Yesus silih berganti dimanapun, dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Otomatis kita tahu bahwa murid-muridnya adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Murid-muridnya adalah orang yang dekat atau setia kepada gurunya, kepada Tuhannya, yaitu kepada Yesus. Tetapi ada hal yang terjadi di sini, saudara, yang tentunya bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau atau Tuhan inginkan, yang lari daripada tugas atau aturan yang Tuhan sudah berikan kepada murid-muridnya. Kalau saudara perhatikan di sini dalam ayat 38, di sini Tuhan menyuruh kepada murid-muridnya bahwa tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi kita perhatikan, kita melihat di sini bahwa Tuhan memberikan tugas untuk tinggal berjaga-jaga dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan pada waktu itu. Tetapi yang Tuhan lihat di sini secara nyata dan realita yang terjadi itu tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya. Tidak seperti apa yang sebelumnya Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya. Tetapi yang terjadi di sini dalam ayat yang ke-40, di sini firman Tuhan berkata, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ketika Yesus pergi dan berdoa kepada Bapa, dia sujud dan menyembah kepada, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika dia kembali, dia melihat murid-muridnya pada saat itu. Ya, kalau saya boleh katakan, mereka lari dari tugasnya Tuhan. Lari keluar dalam tugasnya Tuhan. Ya, di sini mereka didapati Tuhan tertidur. Artinya tugas yang Tuhan berikan untuk mereka tinggal dan berjaga-jaga itu tidak ada dalam kehidupan murid-muridnya. Padahal kita tahu bahwa murid-muridnya adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, adalah orang-orang yang setia mengikuti Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan Tuhan. Nah, tentunya harus respon dari murid-muridnya itu tetap setia dalam tugasnya. Tetapi bukti yang terjadi bahwa murid-muridnya ini lepas, artinya keluar dari tugasnya, tidak mengikuti tugas seperti apa yang Tuhan mau. Mereka tertidur dengan kenikmatannya. Mereka tidak berjaga-jaga dengan sebagaimana harusnya, yang seperti apa yang Tuhan mau. Nah, kembali lagi dalam kehidupan kita orang percaya, tentu juga Tuhan menginginkan hal itu harus ada dalam kehidupan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah jemaat-jemaat Tuhan, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kita percaya kita ada karena Tuhan. Kita ada sampai saat ini, detik itu karena kemurahan Tuhan. Maka saya mau katakan kita perlu juga hidup sesuai seperti apa yang Tuhan mau. Mengerjakan apa yang sudah menjadi aturan atau tugasnya Tuhan, yaitu berjaga-jaga, mengikuti tugasnya, tinggal bersama Tuhan. Maksudnya berjaga-jaga di sini adalah yang Tuhan mau, bagaimana kita bisa membawa hidup kita, diri kita tetap ada di dalam firman Tuhan. Tetap ada dalam suatu ruang lingkup kebenaran Tuhan. Tidak keluar dari situ, tapi tetap berada dalam kebenarannya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Berjaga-jaga. Artinya berjaga di sini bukan berdiam diri, kita seperti membeku, tidak ada pergerakan. Ya, pasif, tapi yang Tuhan mau kita harus berjaga aktif dalam hidup kita di dalam dunia ini. Karena kita tahu ketika kita berada di dunia ini, kita terus diperhadapkan dengan pergumulan dan masalah. Tetapi di dalam berjaga itu artinya kita selalu mempunyai kedekatan,
hubungan komunikasi dengan Tuhan, dengan yang berkuasa. Untuk apa? Untuk hidup kita ke depan menjadi lebih baik, bertumbuh dalam kedewasaan rohani, bertumbuh dalam Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Ini yang Tuhan mau, yang sebenarnya harus ada pada murid-muridnya saat itu. Maka dia berkata selanjutnya di dalam ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini sangat penting, firman Tuhan katakan, kau harus berjaga dan berdoa. Berjaga dan berdoa. Berjaga kalau saya boleh artikan di sini, dimanapun kita pergi dan berada, dalam lingkungan apapun, dalam situasi apapun, artinya kita harus menjaga, membawa diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Menjaga diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin saudara, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu yang Tuhan perintahkan. Dengan keadaan dunia yang begitu penuh dengan masalah, mari ya, pegang kehidupan kita, berlandaskan firman Tuhan, ya, memegang teguh firman Tuhan. Saya percaya ketika kita berjaga, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka saya percaya kemenangan, ya, keberhasilan itu juga akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, kalau saudara perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, saya bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan terimanya. Jadi poin penting yang sebenarnya Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, untuk kita berjaga adalah kita tinggal tetap di dalam Tuhan. Amin saudara, tinggal tetap. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka segala sesuatu apa yang menjadi rencana saudara, kebutuhan, masa depan, Dia akan berikan. Janjinya iya dan amin. Dia akan sediakan yang terutama yang Tuhan mau. Kita tetap berpegang, ikuti aturan Tuhan, ikuti perintah Tuhan, berjaga, tinggal di dalam Tuhan, karena Dia sumber kehidupan kita orang percaya. Puji nama Tuhan. Biarlah kebenaran renungan firman Tuhan ini memberkati hidup saudara, ya, saat ini menguatkan hidup saudara, belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan dan lebih berjaga-jaga lagi, aktif dalam pelayan pekerjaan Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Saya percaya kemenangan, keberhasilan, sukses akan terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh nyata kebaikan dalam kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Oleh karena anugerah, oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami terus hadir dalam naungan-Mu. Kami terus berserah kepadamu, bersandar, berharap kepadamu, karena Engkaulah sumber harapan kami, sumber kehidupan kami. Firman-Mu lah jaminan kehidupan kami. Bagaimana kami diajarkan lewat firman-Mu untuk kami lebih berjaga-jaga, lebih lagi kami mau tinggal tetap di dalam Engkau Tuhan, karena kami tahu dunia sekarang hari demi hari terus mengalami begitu banyak masalah kejahatan yang terjadi. Tetapi kami percaya jikalau setiap anak-Mu, jemaat-Mu, pelayan-Mu tinggal tetap di dalam Engkau, kami percaya kami akan beroleh kehidupan. Perkara-perkara yang hebat, yang luar biasa akan terus ada dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat negara kami Indonesia ini, kiranya Engkau memberkati negeri ini, memberkati pemerintah-pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami. Engkau berkati dalam setiap tugas pekerjaan mereka, biar mereka boleh mempunyai kesatuan, saling bergandeng tangan, bertanggung jawab dalam setiap tugas-tugas mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat kota Yogyakarta di mana kami tempat tinggal, kiranya Engkau memberkati selalu setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah Engkau tolong dengan keadaan dunia yang sekarang yang masih dalam permasalahan COVID-19. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, setiap anak-anak-Mu, setiap orang-orang yang mengalami
Tuhan COVID-19 ini Tuhan Yesus, biarlah mereka terus dikuatkan, dimampukan, penghiburan kekuatan daripada Tuhan melingkupi kehidupan mereka, dan biarlah kami juga terus berjaga-jaga mengikuti taat setiap aturan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami percaya firman-Mu sudah dimeteraikan dalam kehidupan kami dan sudah tinggal dalam hidup kami, dan kami percaya setiap kami yang lemah dikuatkan, kami yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan, dan kami percaya sukacita Allah melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kami berdoa dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.